warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Wilanto dalam liputan pertanian Sukaraja. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya memicu maraknya serangan hama dan organisme pengganggu tanaman OPT seperti hama ulat unggul dan jamur Phytophthora. Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dan menghimbau seluruh petani agar meningkatkan kewaspadaannya. Hal ini mengingatkan musim hujan saat ini seringkali menyebabkan terjadinya serangan penyakit pada tanaman padi dan sayuran. Hama yang paling menonjol di musim hujan adalah hama ulat unggul. Sebab oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan petugas di setiap masing-masing kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi untuk mengawasi serangan hama pada tanaman petani. Petugas kami terus melakukan kerjasama dengan para petugas penyuluh di kecamatan untuk melakukan edukasi kepada para petani. Selain menyiapkan petugas khusus sambung ajat, ia juga menyiapkan berbagai alat macam OPT untuk mengantisipasi OPT tersebut terhadap tanaman petani. Jika ada serangan hama, disarankan petani segera menanggulangi. Namun jika serangan OPT tersebut sudah mewabah dan mengancam gagal panen, maka kami akan langsung turun ke lapangan membasmi hama tersebut. Sementara itu, seorang formulator pupuk di perkebunan bawang putih Gualpara, Desa Langgensari, Kecamatan Sukaraja, Dangdung, membenarkan bahwa musim hujan saat ini dapat menjadi pemicu maraknya serangan hama yang menyerang pada tanaman petani. Ini dilakukan supaya tanaman sehat karena dengan pemberian nutrisi tanaman, selain mempercepat pertumbuhan tanaman, juga akan terjadi penebalan daun sehingga tanaman tersebut tidak mudah diserang jamur maupun OPT lainnya. Ia menambahkan hama ulat unggul mayoritas penyerangan tanaman sayur pada usia muda, mulai dari 1 hari tumbuh sampai usia tanam 1 bulan. Akibat serangan hama tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap hasil pertanian. Namun untuk panen pertama sayuran saat ini alhamdulillah tidak berdampak cukup signifikan karena serangan hamanya tidak mengakibatkan daun tanaman sampai habis. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hilmi Dikri Rahman. Hari ini kita sedang berada di persawahan Subak Tegeh, Desa Angsari. Tempat ini merupakan tempat yang sering diserang oleh OPT. Baiklah pemirsa, di sini puluhan tanaman padi rusak akibat diserang hama tikus. Serangan ini diketahui sejak 2 minggu lalu. Dan data-data yang kami dapat diperkirakan 1 hektar lebih tanaman padi yang terserang hama tikus. Untuk mengatasi serangan hama tikus ini, Dinas Pertanian telah menyebarluaskan surat edaran agar petani melakukan pembersihan sanitasi. Jika sudah meluas, maka langkah selanjutnya dengan melakukan penyemprotan pestisida. Dari data yang saya terima, penyerangan OPT Subak Tegeh tidak hanya serangan tikus, melainkan selalu bergantian dan dengan OPT lain. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Hilmi Dikri Rahman melaporkan. Hama penyakit layu serang tanaman pisang di Kelungkung. Kebutuhan pisang warga untuk menyambut Hari Raya Galungan tidak bisa terpenuhi karena serangan hama penyakit layu yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum dan virus bunsito. Ida Bagus Juanida sebagai Kepala Dinas Pertanian Kelungkung membenarkan bahwa adanya serangan hama penyakit layu di beberapa tempat di Banjarjelantik, Desa Tojan, Kelungkung. Menurutnya, jika tanaman terserang penyakit ini, sebaiknya agar segera langsung dibakar untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Beliau juga menghimbau jika petani menemukan kasus seperti ini, sebaiknya pohon pisang dimusnahkan dan tanaman diremajakan serta penanamannya diperjarang agar tidak terlalu sesak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aad As-Safaat. Di sini saya akan membacakan berita yang berjudul hama belarang rusak puluhan hektar tanaman jagung di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Sekian pembacaan berita tentang hama belarang. Selamat pagi pemirsa, Fantastic News hadir kembali untuk menemani pagi Anda. Bersama saya, Nurul Aini, kami hadir untuk menyampaikan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam Fantastic News pagi ini. Cegah perkembangan ulat grayak, Kementan giat lakukan pengendalian. Jumat 21 Februari 2020, Kementerian Pertanian terus lakukan upaya pengendalian ulat grayak Frugiverda atau UGF dengan pendampingan Gerakan Pengendalian atau GEDRAL bersama seluruh instansi terkait. Dari luas tanaman jagung di Kabupaten Flores Timur seluas 12.000 hektar, sebagian terkena serangan ulat grayak dengan intensitas sedang dan sebagian berat. Gerakan pengendalian UGF ini dilakukan di lahan seluas 500 hektar dengan pemberian pestisida sebanyak 1 liter per hektar. Selain dilakukan menggunakan pestisida nabati ataupun kimia, juga dapat dilakukan secara mekanis. Menurut Yadi, POPT Balai Besar Peramalan OPT pun memberikan arahan kepada kelompok tani sebelum melakukan pengendalian dengan menggunakan racun, harus diperhatikan diri kita terlindung dari paparan racun tersebut, seperti pelindung kepala, pelindung mata, masker, dan sarung tangan wajib digunakan. Selain itu, saat pengendalian perlu diperhatikan juga arah mata angin. Di tempat terpisah, Suarman, Kepala Bidang Pelayanan Teknis, Informasi, dan Dokumentasi, menyampaikan bahwa pengendalian kimia dapat menggunakan emamectin benzoat, spinetoram, chlorantraniliprol, atau thiamethoxam, dan bila serangga masih rendah, dapat menggunakan ekstrak daun mimba sebagai pencegah. Baik pemirsa, demikian berita hari ini saya sampaikan. Kritik dan saran silahkan kunjungi www.fantasticnews.com. Saya Nurul Aini bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangkrik merupakan serangga yang sering kita jumpai ketika di malam hari. Selain suaranya yang khas, sekarang banyak dibudidayakan karena kebutuhan pasar yang tinggi. Jangkrik merupakan serangga biasa, namun apa jadinya ketika jumlah mereka ratusan, ribuan, bahkan ratusan juta? Seperti yang telah terjadi 1 tahun yang lalu, tepatnya di Masjidil Haram Mekah. Serangan puluhan ribu jangkrik menyerang warga Mekah. Menurut mereka, ini merupakan fenomena yang sangat aneh sekali, bahkan panjang sejarah Mekah